Baik, terima kasih Bapak Yudi Akhirudin SMA. Kepada teman-teman peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan di kolom chat. Kemudian kepada Ibu Haja Nur Ain, suaranya sudah masuk, Ibu? Ya. Oke, sudah masuk. Nanti mohon izin Ibu. Selamat malam, Bu. Malam. Lanjutkan. Ya, nanti mohon izin untuk menutup kegiatannya, Ibu. Insyaallah. Oke. Ya, rekan-rekan sekalian, silahkan mengajukan pertanyaan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Sebenarnya saya sendiri pun ingin bertanya. Ya, Bapak Yudi Akhirudin, ini tadi menarik sekali terkait dengan soal efisiensi waktu ya. Mungkin sama-sama kita ketahui kalau kita berperkara di pengadilan negeri, itu pada tingkat pertama tidak ada batasan waktu ya, karena kadang ada perkara yang putus 6 bulan, 7 bulan, bahkan mungkin hampir setahun juga masih belum putus. Ya Pak Yudi, saya ingin mengkonfirmasi berkaitan dengan timing tadi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perkara kepailitan itu ingkrah, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk, selesai di tingkat pengadilan negeri? Untuk perkara kepailitan berapa lama, kemudian untuk perkara PKPU berapa lama itu Pak Yudi? Untuk sampai level putus pada pengadilan niaga pada umumnya Pak Yudi. Oh baik, terima kasih Pak Wawan. Jadi untuk permohonan kepailitan langsung, permohonan kepailitan ini proses beracaranya 60 hari Pak Wawan. 60 hari itu sudah harus diputus oleh majelis hakim. Sedangkan untuk permohonan PKPU itu dibedakan dua, yang diajukan oleh kreditur itu hanya 20 hari, sedangkan diajukan oleh debitur itu hanya 3 hari. Jadi debitur ini, kalau misalkan debitur mengajukan tagihan ini, biasanya dia sudah tidak memiliki lagi harapan untuk membayar utang-utangnya, daripada dia menyelesaikan satu persatu kepada para krediturnya, jadi dia langsung memohonkan diri sebagai debitur PKPU, karena ini permohonan ini berlaku untuk seluruhnya, jadi tidak spesifik kepada satu kreditur. Jadi seluruh kreditur itu berlaku terhadap putusan pelit ini maupun putusan PKPU. Iya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Yudi. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ardiansyah. Bagaimana apabila debitur tidak mempunyai cukup harta pilot untuk melunasi hutang-hutangnya, Pak Yudi? Gimana, Pak? Ada pertanyaan dari Bapak Ardiansyah. Apabila debitur tidak mempunyai cukup harta pilot untuk melunasi hutang-hutangnya, nah bagaimana ini Pak Yudi? Jadi gini, kurator dalam hal ini adalah melakukan pendataan aset dan melakukan mengkalkulasi seluruh tagihan-tagihan hutangnya debitur pelit. Karena tadi dalam tahapan-tahapan itu kan ada itu namanya pendaftaran, pencocokan piutang, dan seterusnya. Jadi setelah kurator mendapatkan nilai pasti hutang-hutangnya debitur pelit, setelah diverifikasi, setelah apabila ditemukan dan di-compare dengan harta debitur pelit, itu biasanya apabila tetap dilakukan pemberesan, itu dilakukan secara prorata. Jadi dalam prorata dalam hal ini artinya adalah tidak bisa dilakukan misalkan orang punya piutang 100 akan kembali 100. Kira-kira seperti itu. Jadi semua bisa dikonversi, dipresentasikan sesuai dengan nilai aset yang sudah dijual ya, dijual seperti itu. Namun ada juga opsi apabila memang tidak ada hasil dari penjualan ini bisa dibagikan, biasanya kurator ini melakukan rapat dengan mengundang para kreditur dan hakim pengawas untuk mengambil opsi apakah status pelitnya ini akan diteruskan atau akan dicabut. Ini dilakukan dengan voting biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan dicabut, berarti statusnya kembali normal lagi, itu perusahaan itu. Iya.
kita ada pertanyaan kedua lagi dari Bapak Hamsuri. Apakah ada pengaturan nilai minimal piutang dari kreditur untuk bisa mengajukan permohonan pilot? Oh, nggak ada. Jadi tidak ada minimum tagihan, itu nggak ada. Jadi selama itu bisa dibuktikan adanya 2 kreditur dan juga hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, itu bisa diajukan berapapun nilainya. Siap, terima kasih. Itu pertanyaan dari Pak Hamsuri. Kemudian pertanyaan dari Bapak Akbar Ali Amin itu, berapa lama upaya hukum dapat diajukan dan terhitung sejak kapan upaya hukumnya itu Pak Yudi? Berkaitan dengan waktu pengajuan upaya hukumnya Pak Yudi. Apa nih, kepailitan ya? Iya, kita coba kepailitan mungkin Pak Yudi. Tadi saya sudah sampaikan itu, sebentar. Ini, untuk kasasi itu 48 hari sejak tanggal putusan. Ini 8 hari kerja ya, lalu kemudian kontrak kasasi, terus putusan maksimal 60 hari, terus PK maksimal 180 hari. Baik. Seperti Tadi itu. kalau PKPU tidak mengenal pilot Pak Yudi ya? PKPU tidak mengenal upaya hukum. Upaya hukum. Ya, baik Pak Yudi. Ya. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak Yudi. Itu bagaimana apabila harta pilot adalah tanah dan debitur tidak suka atau tidak rela menyerahkan sertifikatnya kepada kurator? Apa yang dapat dilakukan oleh kurator Pak Yudi? Jadi dia ini nggak rela asetnya ini disita Pak Yudi. Bagaimana itu? Baik, terima kasih Pak Wawan. Jadi tugas fungsi kurator itu adalah melakukan pengurusan seluruh harta. Jadi kurator dalam hal ini bisa melakukan segala macam upaya hukum, diantaranya bisa meminta bantuan kepolisian, lalu kemudian supaya, kalau tadi dibilang asetnya adalah tanah, supaya tidak beralih hak melakukan pemblokiran di BPN, itu bisa dilakukan oleh kurator. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf kepada teman-teman semua karena waktu yang membatasi kita. Kami akan melanjutkan pada sesi berikutnya, mungkin 1 minggu yang akan mendatang, untuk melanjutkan kegiatan serupa dengan topik yang lebih menukik pada substansi. Artinya kita sudah mulai masuk ke substansi berkaitan dengan kepailitan itu sendiri.